Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada Beat tahun 2011 ya. Kita mau bahas ini, salah satu Honda yang terlaris di zamannya ya. Sampai saat ini juga Beat masih oke banget penjualannya. Ini yang model generasi kedua ya. Yang pertama kan modelnya ramping, kemudian masih karbu. Kalau yang ini udah injeksi, dan kalau dilihat tuh lebih gambot gitu, lebih gede daripada Beat yang generasi pertama. Kalau yang tanya ke tangan saya kok ada kuning-kuningnya, ini habis motongin kunyit, jadi masih ada kuning-kuningnya dan ini nggak bisa hilang cepat. Oke, kembali lagi di motornya. Ini masih lampunya masih bolam ya, masih bolam, halogen biasa, sennya juga masih kuning bolam biasa. Kemudian kalau dari samping tuh oke ya. By the way, untuk kelas Honda yang 110 cc ini, 110 atau 115 cc ini, yang modelnya oke banget ya. Kalau kita lihat ada yang Beat, ada Scoopy, kemudian ada Vario yang 110 juga. Desainnya itu oke gitu loh dibandingkan yang pesaing-pesaingnya. Kemudian ini motor juga irit, bandel, dan penjualannya juga laris. Bannya pakai Federal 80/90 ring 14. Ini masih pakai tube tap ya. Tube tap. Kalau yang sekarang yang baru udah semuanya tubeless semua. Mau baik Vario, Beat, semuanya tubeless karena memang sudah nggak zaman ya kalau tube tap itu. Dan saya kalau paling senang tuh kalau tubeless itu tinggal dikasih anti bocor udah aman lah ya, buat kendaraan udah aman dari bocor, maksudnya mengurangi resiko bocor di jalan kalau terkena paku, terkena yang lain kalau udah pakai tubeless. Dari depan di sini yang kanan cuma ada buat starter aja. Kemudian speedometernya masih standar banget ya, cuman analog biasa. Terus kemudian untuk bensin, sign untuk lampu jarak jauh, dan ini untuk engine check. Yang kiri di sini ada buat sign, dan buat apa ini? Klakson, lampu jauh, lampu dekat. Rem kiri dan rem depan. Rem depannya udah cakram ya. Semua cakram. Ini ada dashboardnya, ada dua, kiri dan kanan dan kiri ya. Dan lumayan gede. Kalau yang kiri ini bisa buat satu botol ya, cuman nggak terlalu tinggi, jadi memang kurang, kalau buat botol itu kurang apa ya, dudukannya kurang pas gitu, masih goyang-goyang. Yang kanan juga kecil, nggak terlalu besar, mungkin buat koin. Sini ada buat cantolan ya, cantolannya. Tuh di sini spionnya kanan kiri masih standar ya. Biasanya kalau Honda tuh dikasih spion bawaan yang ada sign-nya itu, cuman ini masih bawaannya masih standar. Knalpotnya masih standar ya, dan ini belum liquid cool, masih pendingin yang biasa ya, masih pakai kipas, belum pakai yang cairan, pendingin cairan. Ban belakangnya pakai 90/90 R14, tube tap juga Federal, dan kayaknya masih bawaannya ya, atau mungkin udah ganti, cuman gantinya juga masih biasa. Kilometernya juga masih 28.000. Dari belakang modelnya sih oke, masih bolam semuanya, standar banget emang, ini versi yang standar ya. Dan ini lagi kembali belum idling stop ya. Kalau yang Beat sekarang udah ada idling stop, ada yang standar, ada idling stop. Mesinnya udah ESP, jadi kalau udah starter udah nggak bunyi zzzz, udah senyap. Mesinnya udah pakai injeksi. Kalau rem belakang masih tromol biasa ya. Kemudian ini shock breakernya kayak gini. By the way, untuk motor Beat ini memang motor sejuta umat ya, bisa dipakai buat anak sekolah, buat anak yang baru belajar, atau anak kuliah, buat kuliah juga oke, buat orang ngantor kerja juga oke, karena memang
ringan, kecil, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede, dan harganya juga nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan Vario yang udah harganya kan lebih tinggi beberapa juta ya dibandingkan yang ini. Mungkin diantaranya motor Honda Matic yang modelnya bagus dan yang paling murah ya pilihannya cuma Beat ini ya. Vario kan yang paling murah. Kalau Vario yang 110 kan lebih mahal sedikit dibanding ini. Walaupun mesinnya sih katanya sama. Terus kalau coba lihat dalamannya, bagasinya lumayan gede ya ini. Termasuk gede menurut saya. Termasuk gede dibanding yang tipe sebelumnya ya, yang generasi pertama. Ini termasuk cukup gede. Yang generasi pertama cuma kecil sekali. Di sini ada BBM-nya, nomor rangkanya di sini, dan ini masih banyak apa ya? Kayak karena motor bus ini masih banyak oli-olinya dan rapi sekali menurut saya. Sini ada tempat toolkitnya, surat-suratnya di sini. Ada juga toolkitnya, tempat cantolan helmnya di sini. Untuk satu jas hujan plus barang-barang yang lain sih masih muat nih. Tapi kalau helm nggak masuk ya, helm nggak masuk. Kalau yang Vario 150 tuh helm ada yang masuk. Tergantung ukuran helmnya. Kalau ini helm nggak bisa masuk. Joknya juga empuk ya, lumayan lah ya. Masih standar. Dan ini saya sih seneng yang model kayak gini ya. Nah, untuk Honda kan ada yang buat nahan rem. Kalau kita tekan rem, kemudian kita pencet ini tuh bisa nahan gitu loh, bisa tetap ngerem gitu loh. Kalau yang model yang Vario sekarang yang agak gede itu kurang masuk kalau menurut saya secara fungsinya. Cuma mungkin kelemahannya cuma di bolamnya aja ya. Cuma kalau dulu keluar ini udah LED sih udah hoge banget sih. Cuma ini masih bolam biasa, masih bolam kuning. Ada juga yang diganti LED kayak gini, cuman bolamnya LED putih gitu. Cuman secara cutting off-nya yang LED yang bukan bawaan asli LED itu kurang bagus, nyebar gitu, bikin silau pengguna jalan yang lainnya. Kita coba lihat suaranya kayak gimana. Jinjeknya udah nyala kembali dan smooth ya. Suaranya nih nggak zzzz gitu kalau yang motor lama. Kalau secara desain sih rata-rata hampir sama ya. Vario yang model ini, yang model injeksi ini, bentuk-bentuknya, tempat-tempatnya, dalam-dalamannya sini semuanya hampir sama. Dan yang kalau ini di standarin itu mati mesinnya. Nah, mati. Ini salah satu pengaman juga kan, karena sering lupa juga kalau misalkan kita di jalan itu kita buru-buru tapi standarnya masih kayak gini tuh bahaya, buat di jalannya tuh bahaya. Anyway, yang paling menurut saya kurang oke adalah penempatan akinya. Ini berlaku untuk semua Honda injeksi ya, semua Honda Matic ya. Baik Beat, Vario 110 maupun 125, 150 sama. Itu adalah penempatan akinya tuh di sini. Baik, kenapa saya bilang saya nggak suka model yang seperti ini? Karena ini kan rawan pencurian. Anyway, kan ini semua orang kalau di parkiran, kalau misalkan tukang parkirnya itu nakal atau mungkin ada orang yang iseng nakal, yang mungkin butuh uang cepat, tinggal buka ini aja. Akhirnya udah bisa cabut, bawa pulang, dijual, laku. Salah satu kekurangannya Honda tuh seperti ini. Kenapa nggak dibikin di dalam aja? Cuma kalau di dalam sini dibikin di dalam jok itu kan memakan bagasi ya. Bagasinya lebih kecil karena kemakan sama tempat di akinya. Tapi kalau ditaruh sini tuh yang pertama bahaya karena rawan pencurian. Yang kedua kalau misalkan kita melewati genangan atau banjir ya bisa konslet juga karena kan di bawah. Coba kalau Mio itu kan di atas ini, di baliknya dan ini tuh ada akinya. Jadi akinya itu di atas gitu loh, di atas sini. Cuman kalau yang Vario ini di bawah sini.
kalau melewati genangan kemudian genangannya itu tinggi, bisa masuk konslet ya, mungkin bisa macet juga. Oke, itu aja vlognya. Anyway, ini motor juga oke ya, looknya itu loh. Coba lihat, wis, Honda Beat, motor sejuta umat versi yang sekarang ya. Kalau dengan Astrea, Grand itu kalau sekarang Beat ini, dan sering dibanding-bandingin juga di film Nggak Beat Nggak Cinta. Waduh. Oke, gitu aja vlognya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau yang suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka, kalian bisa dislike. Kemudian mungkin kalau ada sesuatu yang salah yang bisa saya sampaikan, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian. Gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton.